Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persamaan gas ideal. Sebelumnya, saya akan review ulang sedikit mengenai apa itu gas ideal. Oleh karena itu, yuk kita mulai. Oke, gas ideal itu adalah gas yang memiliki beberapa asumsi. Antara lain, pertama, gas terdiri dari partikel yang sangat kecil dan massa tidak nol. Digambarkan di sebelah kiri ini bahwa ada sebuah sistem piston silinder ya. Kemudian ini banyak sekali titik-titik hitam. Nah, titik-titik hitam ini yang menunjukkan partikel-partikel lah ya. Jadi ada sangat banyak, tapi massa tidak. Kemudian banyaknya molekul ya sangat banyak dan molekul-molekul ini selalu bergerak. Karena molekul-molekul ini selalu bergerak, maka mereka akan mengalami saling bertumbukan dan juga mereka akan menumbuk dinding wadah ini, dinding silinder ini. Sifat selanjutnya adalah eh, tumbukan yang terjadi bersifat lenteng sempurna. Nah, kemudian keseluruhan volume partikel, jadi volume-volume molekul gas ini kalau kita jumlahkan gitu ya, dapat diabaikan, sangat kecil jika dibandingkan dengan volume wadah. Lalu molekul gas, partikel-partikel molekul gas berbentuk bola sempurna, dan kemudian efek kuantum dan relativistik diabaikan. Lalu yang terakhir adalah energi kinetik rata-rata molekul gas hanya bergantung pada temperatur sistem gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan energi dalam ya, energi dalam eh, gas. Dulu kalau pernah belajar teori kinetik gas ya seperti inilah gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran umum tentang gas ideal. Nah, dengan gas ideal ini berlaku persamaan gas ideal, yaitu seperti apa? Yaitu PV sama dengan N R, atau saya tulis RU ya karena ini konstanta gas universal, dikali dengan T. Nah, ini persamaan gas ideal. Karena penting saya kotakin ini ya. Apa itu P? P itu adalah tekanan dalam satuan Pascal. Yang V ini adalah volume dalam satuan meter kubik. Kita pakai satuan internasional MKS ya. Kemudian N itu adalah jumlah zat dalam satuan mol. Kemudian RU adalah konstanta gas universal. Gas universal dalam satuan joule per mol Kelvin. Dan ini nilainya R itu 8,314 ya untuk ini. Lalu yang terakhir T adalah suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, ini persamaan gas ideal yang kita kenal sampai saat ini ya. Maksudnya dari sejak di bangku SMA juga kita udah tahu gitu ya. Tinggal kita gunakan saja persamaan ini. Baik, selanjutnya adalah kita tahu bahwa banyaknya molekul itu dalam satuan partikel ya. Ini kan N di sini kan banyaknya partikel, jumlah zat itu dalam satuan mol. Tapi kalau dalam jumlah molekul atau jumlah partikel, banyaknya partikel itu adalah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, berarti saya bisa tuliskan bahwa mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, kalau saya gunakan definisi mol ini untuk persamaan gas ideal, maka saya bisa tuliskan bahwa PV sama dengan N besar ya, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro dikali RU dikali T. Nah, kita tahu bahwa RU dan AV ini, Avogadro ini, dua-duanya konstanta. Jadi kalau kita bagikan, RU dibagi AV itu kan konstanta juga kan gitu ya.
Nah, jadi sorry tadi kecoret. Jadi ini kan konstanta juga ya. Jadi kalau saya tuliskan misal RU dibagi AV itu saya anggap nilai K, maka saya bisa tulis bahwa PV itu sama dengan N dikali K dikali dengan T. Dengan K itu sama dengan ini ya, RU per AV yang nilainya kira-kira 1,23 kali 10 pangkat 23. Ini disebut dengan tetapan Boltzmann atau konstanta Boltzmann ya. Boltzmann. Sorry, ini minus ya, minus 23. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Nih. Misal soalnya gini, dalam sebuah tangki terdapat gas ideal bertemperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 200 kPa. Oke, ini kita coba tuliskan dulu yang diketahui ya. Jadi, temperaturnya adalah 27 derajat Celcius dan tekanannya sama dengan 200 kPa. Ini kalau saya mau jadikan SI ya, berarti ini kan 300 Kelvin ya. Sedangkan ini 2 kali 10 pangkat 5 lah ya, Pascal gitu ya. Kemudian jika volume tangki ada 20 liter, jika volumenya adalah 20 liter berarti 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke. Nah, yang tanya yang pertama, berapakah jumlah mol gas tersebut dalam tangki? Ini mudah ya, berarti kita tinggal masukin persamaan gas idealnya. PV sama dengan N RU dikali T. Dengan tekanannya kan ya 2 kali 10 pangkat 5 ya. 2 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya. 20 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan N jumlah mol yang ditanya. Kemudian konstanta gas universal 8,314 dikali dengan T, T-nya 300. Nah, dengan cara ini kita bisa dapatkan bahwa N-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikali 20 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 8,314 kali 300. Nah, kalau kita hitung, nilainya adalah 1,6 mol ya. 1,603. Saya bulatkan 1,6 mol. Udah dapat berapakah jumlah mol gas tersebut dalam tangki. Ini yang A. Yang B gimana? Yang B, jika jenis gas tersebut adalah gas nitrogen, maka massa gas tersebut berapa gitu ya. Kalau gas nitrogen itu pasti dia bentuknya dalam bentuk N2 gitu ya. Jadi kalau dia N2 berarti massa atom relatif dari gas nitrogen tersebut adalah 14 kali 2. Kalau N sendiri kan massa atom relatifnya 14 ya. Tapi kan ada 2, dia berikatan, maka 14 kali 2 jadi 28. Nah, selanjutnya adalah jika yang ditanya adalah massa, kita tahu bahwa mol itu sama dengan gram per mr. Massa dibagi dengan mr-nya berapa. Kalau misalnya kalau N-nya itu mol berarti ini gram. Tapi kalau N-nya itu kilomol berarti ini kilogram. Jadi kalau kita mau pakai mol berarti di sini gram nih. Jadi saya tulisnya gini. 1,6 mol sama dengan massa dalam gram dibagi 28. Jadi massanya sama dengan 28 dikali 1,6. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 44,9 gram. Oke. Demikian pembahasan singkat mengenai persamaan gas ideal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.